Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kita. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsiran geometri dari turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sebelum lanjut, kita yang belum like and subscribe, silahkan di like and subscribe. Oke, fungsi naik dan fungsi turun dan stasioner. Misalkan ada fungsi fx kontinu di interval i dan diferensiable atau memiliki turunan di setiap titik dalam interval tersebut, maka kita perhatikan kurva berikut. Turunan pertamanya atau f aksen x-nya besar dari 0, maka fungsi tersebut naik, disebut fungsi naik. Kita perhatikan di area setelah garis putus-putus ini sampai ke kanan, mulai dari garis putus-putus ini sampai ke kanan, itu akan menunjukkan bahwa gradien atau turunan pertamanya bernilai positif. Kemudian yang kedua, pada daerah mulai dari garis putus-putus sampai ke kiri, ini menunjukkan bahwa grafiknya turun, ya, dari kiri ke kanan turun sampai ke garis putus ini titik, kemudian dari sini naik lagi. Itu perbedaan antara fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian jika fungsi pertamanya diturunkan sama dengan 0, maka inilah yang disebut dengan stasioner. Nah, ini titik yang dimaksudnya titik stasioner a, fx, fa, ya. Nah, titik stasionernya adalah a, fa. Nah, itu sekilas pengertian dari fungsi naik dan fungsi turun setelah stasioner. Nilai stasioner itu ada 3. Yang pertama, nilai stasioner yang pertama itu nilai balik maksimum, yang kedua nilai balik minimum, dan yang ketiga adalah nilai balik horizontal. Kita perhatikan sketsa berikut. Nah, daerah dari titik ini sampai ke titik ini turunannya kecil dari 0, artinya grafik ini mengalami penurunan dari sini sampai sini. Sedangkan dari pangkal ini ke puncak ini grafik mengalami naik atau gradiennya positif. Begitu juga dengan yang ini, dari titik minimum ini sampai ke sini grafik naik juga atau fungsinya naik. Nah, titik ini disebut masing-masing, yang pertama, nah ini nilai maksimum, nilai Y nya, sedangkan yang di bawah ini disebut nilai minimum. Nah, itu penjelasan tentang nilai stasioner. Sebagai contoh, yang pertama, diketahui fx sama dengan sepertiga e kuadrat kurang e kuadrat dikurang 3x tambah 4. Tentukan nilai stasioner. Berikutnya titik stasioner dan interval fx naik dan turun beserta sketsa. Nah, yang pertama kita lihat fungsinya, fungsi fx kita turunkan terlebih dahulu, yaitu f aksen x ini sebagai turunan pertama sama dengan x kuadrat. Jadi sepertiga x pangkat 3 kalau diturunkan jadinya adalah 3 kali sepertiga 1, kemudian pangkatnya dikurang 1 jadinya x kuadrat. Kemudian min e kuadrat turunannya adalah 2x, artinya pangkat ini turun ke depan jadi min 2, pangkatnya dikurang 1 jadi min 2x. Kemudian 3x turunannya adalah min 3x. Sedangkan 4 yang tidak punya variabel x turunannya 0.
Nah, nilai stasioner itu diperoleh jika turunannya sama dengan 0. Jadi f aksen ini sama dengan 0, maka x kuadrat kurang 2x kurang 3 harus sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan, jadinya x kurang 3 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Hasil kalinya sama dengan 1 kali 3, jumlahnya min 2. Ya, jadi bilangan pas itu adalah min 3 dan 1. Jadi kalau dikalikan min 3, dijumlahkan min 2. Sehingga pembuat stasionernya yang pertama x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Ini 3, kemudian ini jadinya x sama dengan min 1. Untuk x sama dengan min 1, maka f nilai stasionernya bisa kita tentukan dengan mengganti x dengan min 1. Min 1 pangkat 3 min 1 dikali sepertiga min sepertiga, min 1 dikuadratkan 1 dikali negatif min 1, min 3 kali min 1 positif ditambah 4. Sehingga kalau dijumlahkan, min 1 tambah 3 tambah 4 adalah 6. Sehingga 6 dikurang sepertiga adalah 5, 2/3. Berikutnya untuk x nya sama dengan 3, kita ganti x nya dengan 3. 3 pangkat 3 27 dibagi 3 9, 3 kuadrat 9, 3 kali 3 9 tambah 4, sehingga kalau kita selesaikan sama dengan min 5. Nah, ini adalah nilai-nilai stasioner dari grafik fungsi ini, dari fungsi yang diketahui. Nah, untuk yang ini disebut dengan nilai balik maksimum, sedangkan yang min 5 nilai balik minimum karena dia paling kecil. Sehingga dapat kita simpulkan titik stasionernya adalah yang pertama min 1,52/3, ini dia. Yang kedua 3, min 5. Jadi ada 2 titik stasioner. Oke, kita lanjut. Pada penyelesaian sebelumnya diketahui bahwa pembuat stasionernya adalah min 1 dan 3. Nah, maka ini akan kita selidiki di mana interval naik dari fungsi fx dan di mana turunnya. Kita buat min 1 dan 3 ke dalam barisan bilangan. Untuk yang pertama ini min 1, kemudian min 3, sehingga terbentuk ada 3 ruas ya, ruas kiri, tengah, dan kanan. Nah, masing-masing ruas kita uji. Yang pertama kita pilih x sama dengan min 2 yang berada di ruas kiri. Kita pilih misalnya di ruas kiri ini min 2, boleh min 3, boleh juga min 4. Saya pilih min 2. Setelah diuji, ternyata ketemunya adalah cara mengujinya adalah kita ganti x sama dengan min 2 pada fungsi yang sudah kita turunkan, f aksen ya, sehingga ketemunya 5. 4 ditambah 4 dikurang 3, ketemunya 5, sehingga ini daerah ini positif. Kemudian di tengah antara 1 dan 3 saya pilih x nya 0, di sini 0 ya. Maka f aksennya kita ganti x nya dengan 0, 0 dikurang 2 kali 0, maka hasilnya min.
maka kita kasih tanda di sini daerah ini merupakan daerah negatif. Yang terakhir kita pilih X sama dengan 4 pada ruas kanan. Boleh juga X nya 5. Nah, jika kita uji ternyata ketemunya 8. Berarti daerah ini termasuk daerah positif semua. Nah, dari sini kita bisa melihat sketsa dari grafiknya, yaitu sebelum min 1 grafiknya naik, kemudian pada titik min 1 mendatar, lalu turun sampai 3, mendatar di titik 3, kemudian naik lagi. Itu sketsa dari grafik fungsinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi akan naik pada interval X kecil dari min 1 sini, atau X besar dari 3. Nah, ini. Sedangkan fungsinya turun pada interval antara min 1 dan 3. Nah, contoh berikutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4 di interval tertutup. Nah, ini soal yang tadi, hanya saja dengan intervalnya tertutup dari min 2 sampai 0. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup, kita cek dulu di ujung-ujung interval, misalnya pada x min 2 dan x sama dengan 0. Selain itu juga kita gunakan nilai stasioner yang sudah kita temukan pada penjelasan sebelumnya. Itu maksudnya dicek apakah yang penyebab stasioner itu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 sudah berada dalam interval atau tidak. Nah, ternyata yang masuk dalam interval hanya min 1 saja. Hanya min 1. Di f sama dengan min 1 ketemunya adalah 5/2/3. Sedangkan nilai pada ujung intervalnya x sama dengan min 2, maka hasilnya kalau kita ganti x dengan min 2 ketemunya 3/3. Ini min 2 pangkat 3 8. Ini ditambah dikurang 4, ditambah 6, ditambah 4. Ketemunya nanti 3/3. Sedangkan untuk x nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan sepertiga 0 pangkat 3, 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi nilai dari hasil yang kita peroleh di atas bahwa nilai minimum pada interval tersebut adalah 3/3 dan maksimumnya adalah 5/2/3. Nah, silakan Anda coba latihan berikut untuk lebih pahamnya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.